Fraksi PKB DPRD Trenggalek kabarnya menggelar tasyakuran atas ditetapkannya tiga tokoh Syekhona Khalil, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Acara ini digelar di Aula DPRD Trenggalek, Jalan Ayani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Katau Kabupaten Trenggalek pada Jumat 14 November. Selain anggota FPKB, ini tasyakuran juga dihadiri pimpinan DPRD Trenggalek, anggota fraksi lain, dan juga jajaran sekretaris Dewan. Dari Ketua Fraksi PKB DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan bahwa dalam tasyakuran ini pihaknya memanjatkan doa bagi tiga tokoh serta seluruh pahlawan nasional lainnya. Informasi seputar acara ini Tribuners akan disampaikan oleh wartawan Tribun Mataraman, rekan Sofyan Arif. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurma. Selamat siang, Tribunner. Benar sekali, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar tasyakuran atas penobatan pahlawan nasional kepada tiga tokoh, yaitu Syekhona Khalil dari Bangkalan, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jombang, dan Marsinah, yaitu tokoh buruh yang setelah meninggal dunia. Nah, ketiganya ini merupakan tokoh inspiratif menurut fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Trenggalek, sehingga mereka menggelar tasyakuran yang ditempatkan di Aula DPRD Trenggalek di Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat 14 November 2025 kemarin. Tasyakuran ini banyak diisi dengan doa bersama yang diikuti bukan hanya dari internal fraksi PKB, tapi juga perwakilan dari fraksi-fraksi lain, lalu juga pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, dan juga sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Trenggalek. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Fraksi PKB yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Trenggalek, Bapak Sukarodin, yang mengatakan tiga tokoh ini merupakan tokoh inspirator bagi terutama para kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama adalah Syekhona Khalil. Syekhona Khalil merupakan ulama besar di Jawa dan bahkan di Indonesia, yang dulunya ada tradisi yang disebut ngetan, yang mana banyak santri-santri mulai dari Banten, DKI, Jawa Tengah ini berangkat ke arah timur hingga sampai ke Jawa Timur, lalu ke Surabaya dan menyeberang ke Bangkalan Madura untuk nyantri atau berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk juga pendiri dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga berguru ke Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu tokoh kedua adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini merupakan tokoh yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga menurut Sukarodin adalah wajib hukumnya ketika Presiden Prabowo Subianto menobatkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, lalu Partai Kebangkitan Bangsa menggelar tasyakuran. Dan yang ketiga adalah tokoh buruh yaitu Marsinah, yang ini Sukarodin berharap tidak hanya berhenti di penobatan sebagai pahlawan nasional saja, tapi bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa akan menindaklanjutinya berupa kebijakan-kebijakan yang berpihak pada buruh, apalagi ini tahun 2025 akan segera berakhir, yang biasanya akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan UMK atau UMR di masing-masing kabupaten kota. Nah, sebisa mungkin Partai Kebangkitan Bangsa akan mengawal bagaimana UMK di Kabupaten Trenggalek layak untuk buruh maupun pekerja yang ada di Kabupaten Trenggalek. Isu lain adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, fraksi PKB akan berupaya tidak ada satupun pekerja ataupun buruh di Kabupaten Trenggalek yang tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu harapannya semua risiko-risiko dalam pekerjaan bisa tercover dan buruh atau pekerja bisa bekerja dengan nyaman dan tidak khawatir. Ini disambut baik oleh pimpinan DPRD Trenggalek, terutama Ketua DPRD Trenggalek yaitu Doding Rahmadi, yang mengapresiasi bagaimana acara tasyakuran ini dalam menyambut tiga tokoh nasional yang dianugerahkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Doding menilai ini adalah acara yang positif dan bisa dicontoh atau bahkan bisa dilakukan oleh fraksi-fraksi lain di DPRD Kabupaten Trenggalek. Mungkin sekian dulu Nurma yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Kembali ke studio. Teman-teman
fraksi PKB ya, khusus teman-teman fraksi PKB. Jadi fraksi di DPRD kan ada 6 fraksi, tapi hari ini katanya teman-teman fraksi dari PKB memperingati tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi pahlawan. Ada tokoh yang menjadi idola fraksi PKB itu 3 tokoh, yaitu pertama Kiai Kholil Bangkalan, terus yang kedua itu Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, dan yang ketiga Marsina. Itu yang disyukuri oleh teman-teman fraksi PKB karena ketiga tokoh ini selain dari tokoh-tokoh yang ditetapkan lainnya, ketiga tokoh ini menurut fraksi PKB adalah tokoh-tokoh istimewa. Nah, ini syukuran ketiga tokoh ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini untuk fraksi PKB aja atau seluruh warga DPRD, Pak? PKB, tapi yang diundang ya teman-teman dari fraksi-fraksi lain juga diundang, teman-teman sekretariat, ini sudah diundang. Tapi kita mengucapkan apresiasi kepada teman-teman dari fraksi PKB sudah melaksanakan acara yang menurut saya juga bagus ya. Kedepannya juga mungkin dari fraksi-fraksi yang lain ada acara apa itu juga bisa dilaksanakan. Pak Dodi, kapan fraksi Kebangkitan Bangsa sengaja menyelenggarakan tasyakuran atas dinobatnya menyanyikan Syekhona Kholil Bangkalan, kemudian Gus Dur dan Marsina menjadi pahlawan nasional. Pada hari ini kita doa bersama untuk beliau dan tentu seluruh pahlawan nasional tadi kita doakan. Mengapa kita menyelenggarakan tasyakuran? Karena beliau-beliau itu memang pantas untuk kita teladani, menjadi sumber inspirasi kita, tentunya teman-teman PKB dan secara umum tentu seluruh warga negara Indonesia telah menginspirasi para pemikiran-pemikiran beliau. Tentu kemudian tidak kalah pentingnya juga kaitan dengan tokoh guru kita Marsina. Ini dengan ditetapkannya Marsina menjadi pahlawan nasional, tentu setelah ini keberpihakan kita pada buruh tentu mesti harus ditingkatkan, tidak hanya kemudian Marsina ditetapkan sebagai pahlawan nasional kemudian tidak menjadi inspirator bahwa kita sebagai sebagian dari pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Trenggalek tidak berpihak pada buruh. Itu salah. Tentu kita akan berpihak pada buruh, utamanya UMR macam-macam kita perhatikan, utamanya juga kaitannya dengan misalnya BPJS. BPJS tenaga kerjaan. Ini satu pun tidak boleh kelewatan, orang kerja tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini tentu akan ditekankan oleh kita yang ada di gedung ini, tentu akan memperjuangkan itu sehingga akan menjadi inspirasi. Kemudian kaitannya dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.